kan libur akhir tahun tuh banyak dihabiskan bareng keluarga ya, dan kita merasa kontennya itu cocok lah untuk ditonton barengan sama keluarga gitu, saling berefleksi, saling menyindir. Mungkin kalau ngomong langsung nggak berani, ya udah kita sampaikan sindirannya lewat film gitu. Jadi lebih kepada situ sih, lebih kepada momen kekeluargaannya. Dari sejak film pertama kan memang filmku selalu libur akhir tahun ya, dan kami merasa itu momen yang pas untuk tipe film seperti ini gitu. Jadi sampai sekarang dijaga konsistensinya, tidak diubah, karena dari pertama sampai sekarang ya kalau drama komedi keluarga rasanya libur akhir tahun itu pas. Tadi sempat geli juga kan melihat aktingnya di Gak tau, gue liat gue acting so romantis gitu geli sendiri, karena saya selalu merasa acting saya itu biasa aja gitu. Untuk didampingi dengan Laura Basuki itu kayak aduh malu lihat penonton yang nilai lah. Semoga sih nggak geli-geli amat, semoga ya. Gak tahu gimana tuh tadi. Kamu gimana nontonnya? Aku happy sih ya, karena kelihatan gitu dengan berkolaborasi sama Laura tuh memang mungkin ada perasaan apa ya, kayak kebawa actingnya Laura yang bagus gitu ya. Jadi Makasih. kayak mungkin Eros sih juga ada kayak Laura actingnya bagus nih gitu, aku juga harus lagi bangun karena kan sayang gitu. Tapi aku sih oke sih, kayaknya aku happy gitu. Ya acting kan aksi reaksi ya, apalagi seintens itu. Jadi aku sangat terbantu lah dengan punya lawan main seperti Laura yang tektokannya tuh enak banget. Iya. Iya, kami merasa selama ini membuat Cek Toko 92 itu beban yang luar biasa berat karena kesuksesan film yang pertama gitu. Jadi kalau kita nggak benar-benar punya skrip cerita yang kuat, kita nggak akan pernah berani bikin. Jadi kita merasa story yang kita punya di film ini cukup layak lah bersanding dengan film yang pertama gitu. Masalah lebih bagus atau enggak penonton yang akan nilai, tapi kami merasa drama keluarganya, konfliknya, komedinya, kita punya bahan yang bisa lah disaingin sama Cek Toko Sebelah yang pertama gitu. Prosesnya bedanya yang paling terutama dengan yang pertama adalah keterlibatan Meira di sini. Jadi mungkin ada rasa film ini lebih feminin atau lebih balance antara sudut pandang laki-laki dan perempuannya, itu sih terutama. Apalagi kan di film ini berbeda dengan yang pertama yang sangat kental di Johan dan Erwin. Di film ini sangat kental di pasangan mereka yaitu Natalie dan Ayu di situ. Jadi perspektif perempuan menjadi sangat penting. Anda saudara, buat kalian berdua memaknai Sebelah ini seperti apa sih, dalam arti ini ketika membuat kalian seperti kayak menumpahkan keresahan-keresahan dan yang relate dihadapi orang-orang tuh, maksudnya apa sih yang menjadi pertimbangan kalian ketika membuat sebuah kisah yang cukup kawin dengan masyarakat? Iya, jadi karena kita juga orang tua gitu ya, dan punya anak yang udah beranjak dewasa gitu, kita banyak, bukan hanya anak belajar dari kita, tapi kita juga banyak belajar dari anak. Dan kadang-kadang kita harus mau mengakui ketika keputusan kita atau apa yang menurut kita benar itu sebenarnya bukan yang paling cocok untuk mereka gitu. Jadi ketika kita mendapatkan apa ya, kayak pemahaman itu, kita juga pengen share kalau nggak apa-apa loh, hey orang tua, untuk bilang kalau nggak semua yang kita pikirkan untuk anak kita itu yang terbaik untuk mereka gitu. Karena zaman udah sangat berubah. Anak-anak sekarang kalau tadi lihat di film, kita juga pengen mengedepankan anak-anak seperti Widuri gitu, yang di dunia nyata tuh anak-anak sekarang umur segitu udah sekritis itu. Nanya nggak punya anak emang nggak dikasih sama Tuhan, itu tuh akan mungkin banget keluar gitu. Jadi kita juga pengen kasih tahu kalau nggak apa-apa loh anak-anak itu jangan dibatasin gitu pemikirannya, karena kalau mereka kritis itu sebenarnya sesuatu yang baik gitu. Ketika proses develop, berapa persen dari diri pengalaman sendiri sama berapa persen dari isu yang terjadi di masyarakat sih? Dari diri sendiri pastinya akan lebih banyak ya, karena kalau kita bikin skenario tuh memang biasanya refleksi terhadap kehidupan kita gitu. Dan kalau yang dari masyarakat mungkin kita ngelihat adanya sekarang lagi banyak pembicaraan tentang child free, tentang pengen punya anak atau nggak pengen punya anak, dan itu rasanya sebuah hal yang belum terbiasa untuk orang Indonesia untuk openly
bilang sama orang lain atau keluarga, enggak, aku nggak mau punya anak gitu. Padahal sebenarnya seperti kata Ayu, yang akan ngerawat anak itu kita, bukan papa mamanya atau bukan kakek nenek gitu ya. Jadi itu hal yang pengen kita beritahukan juga gitu, kalau ini loh yang akan sehari-hari sama anak-anak tuh papa mamanya gitu. Jadi apakah mereka mau atau tidak, sebenarnya seharusnya itu menjadi pilihan mereka gitu. Jadi kontennya juga memberatkan mengenai feminisme, apa sih yang menjadi latar belakang sehingga feminisme lebih dapat tekanan yang berat di sini gitu. Sebenarnya sih kita tidak pengen memberatkan pada isu feminisme, cuman karena sekarang itu lagi melihat dari sisi Ayu, dari sisi Natalie, sisi Agnes gitu kan ya, sebagai ada yang orang tua dan juga anak, dan kebetulan mereka itu perempuan gitu. Jadi kita juga pengen ngasih lihat sisi kalau yang dirasakan atau dipikirkan oleh perempuan tuh seperti ini loh gitu. Mungkin ada juga yang belum terpapar sama pemikiran-pemikiran seperti itu gitu. Jadi sebenarnya bukan pengen kasih feminis tuh kayak gini, enggak gitu, tapi lebih ke gini loh pandangan perempuan terhadap suatu masalah atau terhadap satu keadaan gitu. Rasa beda antara feminin sama feminis ya. Iya. Di sini tuh lebih ke feminin gitu, Feminin, perspektif perempuan gitu, tanpa menjadi kampanye feminisme gitu, mungkin lebih tepatnya. Ya, pastinya akan ada, mungkin tidak semua penonton akan bisa menerima ini. Kita sudah pasrah dengan itu gitu. Tapi menurut kami, kami sebagai pelaku industri film, kami punya kesempatan untuk melakukan itu. Kami punya kesempatan untuk membicarakan itu secara terbuka dan bisa didengar sama orang gitu. Alangkah lebih baik kalau kami menggunakan kesempatan itu gitu, karena menurut kami zaman sudah berubah itu tadi gitu, dari sisi anak kecil, suami istri gitu, dan mungkin ayah dan ibu semuanya tuh harus udah bisa lebih menerima lagi hal-hal yang baru gitu. Jangan terlalu berpikirannya kaku gitu. Jadi kita tuh mau bilang kalau zaman sudah berubah gitu, pemikiran sudah banyak yang berubah. Kalau kita diskusikan, kita obrolin, mungkin bisa dapat jalan tengahnya gitu. Bahkan kita gitu ngerasa orang tua kita kolot, ya buat anak kita ya kita yang kolot. Iya. Karena kita nggak sadar, kita merasanya kita nih masih muda, masih modern. Padahal buat anak-anak kita, mom, dad, please, Iya, gitu buat mereka ya. Jadi saling mengingatkan itu, dan buatku yang paling menarik setelah kita roadshow, message bahwa orang tua tidak selalu tahu yang terbaik loh, yang buat kita maksudkan sebagai pengingat buat diri kita sendiri sebenarnya, yang kesannya agak menyindir orang tua, tapi sebenarnya setelah kita nonton dan kita terima DM dan respon orang, justru banyak yang terjadi sebaliknya juga, bahwa orang, anak-anak yang dari sudut pandang anak-anak bilang ternyata jadi orang tua tuh berat ya gitu. Jadi bukan hanya mencoba mengajak orang tua berefleksi, tapi in the process kita ngajak anak-anak melihat ini loh struggle orang tua tuh, dilemanya orang tua pengen ngasih yang terbaik tapi disalah mengertikan, itu kayak gini dilemanya. Jadi aku senang bahwa ini bisa menjangkau berbagai macam perspektif. Dua sisi ya jadinya ya. Konsep pernikahan itu seperti apa sih sekarang? Buset,